Siap, Pak. Sudah 16 orang hadir nampaknya. Ada beberapa orang lagi. Ade Restu sudah hadir? Belum? Siap sudah Bapak. Sudah ya. Lustiana. Ya Pak, hadir Pak. Oke, sudah hadir ya. Habis. PP yang hadir di dalam ini, Salamuddin, hadir ya Pak PP-nya? Belum hadir. Ibu Iut Mardiati. Pak Salamuddin ada ya? Oke. Pak Salamuddin, pengajar praktek ya, SMA 1 Batanghari. Ya Pak. Terima kasih. Ibu Rini Atuti. Ada. Ibu Iut Mardiati. Baik. Mudah-mudahan dalam beberapa menit, karena masih 2 menit lagi dari jadwal kita jam 2, tapi tampaknya sudah banyak yang hadir. Kita bisa mulai Bapak Ibu ya. Oke. Ya Pak. Kita mulai saja. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam dan bahagia. Siang Pak. Siang Pak. Terima kasih. Dan senang rasanya hari ini bisa bertemu dan berkenalan dengan Bapak Ibu pengajar praktik, terlebih kepada Bapak Ibu CGP ya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di dunia maya, tatap maya kita, untuk pertemuan kita diskusi. Bapak dan Ibu CGP yang terhormat, pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk kepada acara inti kita, yaitu eksplorasi konsep, saya pertama kali mau ucapkan selamat kepada Bapak Ibu hebat, Bapak Ibu CGP ya. Selamat sudah ditetapkan sebagai CGP dan masuk pada pendidikan guru penggerak. Saya menyadari betapa susahnya ya Bapak Ibu ya, waktu perjuangan seleksi CGP, mulai dari esai, kemudian juga mengajar, dan juga wawancara, seleksinya begitu ketat dan menguras tenaga. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada untuk pendidikan awalnya. Bapak dan Ibu CGP, pada sesi yang pertama ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, untuk materi kita pada saat ini. Bentar. Ya, untuk yang kali ini, ya, kita akan mempelajari eksplorasi konsep tentang modul 1.1 refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Namun sebelum kita masuk lebih mendalam, ya, akan memperkenalkan diri dulu saya ya, Bapak dan Ibu. Nama saya Lomok Manik, ya, Lomok Manik. Kemudian kalau tahun lahirnya tahun 69, mulai mengajar pertama kali tahun 1991 Bapak Ibu. Ya, dulunya saya mengajar di Kecamatan Teboulu, lalu pindah ke Rimbo Bujang, lalu pindah lagi ke daerah Ibu Batanghari, yaitu di daerah Karmeo, Kecamatan Batin 24, pernah mengajar di sana selama 3 tahun, tepatnya di SMP Negeri Karmeo. Jabatan saya sekarang adalah pengawas sekolah
Kalau jurusan untuk mata pelajarannya yaitu bahasa Inggris. Tempat kerjanya di Dinas Pendidikan Kota. Dan perasaan saya hari ini sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat, yaitu calon guru penggerak pengajar praktik dari Kabupaten Batanghari. Itu sekilas perkenalan dari saya untuk Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk sesi yang pertama ini kita luangkan waktu 20 menit kepada Bapak Ibu semua untuk memperkenalkan diri biar kita lebih dekat Bapak Ibu ya. Lebih dekat. Jadi mohon kita semuanya berkenalan secara tatap maya. Ngomong-ngomong ini sudah saling kenal sebelumnya Bapak Ibu? Sebagian ada yang kenal Pak, sebagian baru kenal setelah. Oh gitu ya, sebagian sudah dikenal ya. Oke, kalau begitu nanti minta tolong Bapak Ibu perkenalannya, yang mungkin nanti nama, tempat tugas, pengalaman mengajar, lalu motivasi ikut CGP, dan singkat saja ceritakan kira-kira pengalaman yang berkesan yang pernah Bapak Ibu alami waktu mengajar. Oke, kita mulai dari siapa dulu? Ini ada 15 CGP ini. Semua harus ambil bagian Bapak Ibu ya, berkenalan. Ada yang volunteer Bapak Ibu? Ada? Lisa? Oke, silakan Ibu Lisa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Lisa Ayu Lesti. Saya bertugas di SD 08 Pematang 5 Suku, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Saya menjabat sebagai guru olahraga dan tempat tinggal saya di Muara Bulian. Apa motivasi saya untuk mengikuti kegiatan ini? Sejujurnya Pak, pertama sekali mungkin saya tidak tertarik karena bagi saya pribadi yang notabene adalah guru olahraga ini adalah hal yang sangat langka kami jumpai Pak. Namun di balik semua itu saya ingin membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa guru olahraga itu juga bisa berbuat bukan hanya di lapangan. Karena sebagian besar yang banyak yang menganggap guru olahraga itu hanya misalnya teriak-teriak di lapangan. Namun masalah yang namanya administrasi ataupun sebagainya tentang apalagi sekarang IT banyak yang bukan banyak sih Pak, saya bukan bersuuzon, namun sebagian yang terdengar di telinga saya, ya apalah guru olahraga seperti itu Pak. Di sini saya bukannya ingin membuktikan, namun saya ingin menunjukkan dari diri saya sendiri kalau saya juga bisa seperti ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru hebat lainnya. Itu yang pertama motivasi saya. Kemudian saya juga termotivasi dari rekan-rekan terdahulu yang telah banyak perubahan positif khususnya di dunia pendidikan selama dan setelah mengikuti pendidikan ini. Untuk pengalaman menarik selama saya bertugas, mungkin kalau mau diceritakan Pak, habis waktu kita Pak. Ya. Namun satu aja saja Bu. Ya Pak ya. Simpel saja yang paling saya ingat, waktu itu saya punya anak bayi, usia anak saya bayi, kemudian adik saya pun juga punya anak bayi. Adik saya saat itu harus tugas turun ke lapangan karena dia bidan desa gitu kan Pak. Jadi saya tempat menitipkan tidak ada, atau kebetulan yang mengasuh anak saya juga tidak ada. Pada hari itu pun saya mengajar di kelas 1 Pak. Kelas 1 kan Bapak, kita sama-sama tahu kalau kelas 1 tuh paling susah Pak mengajar anak kelas 1. Jadi hari itu merupakan hari bagi saya yang saya hampir stres Pak. Ini anak kelas 1 banyak yang susah sekali diatur. Nah itu adalah pengalaman menarik sekali bagi saya yang memberikan makna mendalam bahwa guru dan seorang ibu itu adalah luar biasa. Demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lisa atas berbagi pengalamannya, motivasi dan pengalaman mengajarnya ya. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut selanjutnya. Ibu Irawati boleh. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irawati.
Saya berdinas di SD Negeri 55 Strip 1 Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Tempat tinggal saya adalah di Desa Baju Bang Laut, Kecamatan Muara Bulian. Baiklah, motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak ini karena saya ingin belajar karena melihat dari teman saya yang sudah lulus CGP, Ya, perkembangannya sangat baik sekali untuk pendidikan. Itu luar motivasi biasa. saya. Kemudian hal yang paling menarik ketika saya mengajar adalah saya bisa membuat anak mengerti tentang pelajaran saya, seperti anak yang tidak bisa mengenali rumus untuk menghitung itu secara cepat, saya bisa mengajarkannya. Itu yang menarik menurut saya. Terima kasih, Pak. Terdapat, ya. Jadi ada perubahan nampaknya, Bu, ya? Ya. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari lebih mendalam lagi di materinya, Bu. Ibu Irawati. Yang lahiran tadi Ibu Kusmaneli ya? Oke, lanjut kita ke Ibu Suranti. Ibu Suranti. Iya, di sini pengalaman Ya, menarik Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suranti. Saya mengajar di SD Negeri 108 Strip 1 Sungai Rumbai, Kecamatan Muara Tembesi. Saya mengajar kurang lebih sudah 13 tahun. Nah, Ya, adapun motivasi saya mengikuti guru penggerak ini, alhamdulillah yang pertama, Allah memberikan nikmat kesehatan kepada saya sehingga saya tertarik untuk mengikuti guru penggerak ini. Yang kedua, motivasi saya yaitu untuk menambah ilmu. Karena saya senang mendapatkan hal yang baru, Bapak, Ibu. iya, iya. Nah, jadi saya berharap dengan mengikuti program guru penggerak ini, banyak ilmu yang saya dapat dan bisa saya aplikasikan khususnya di tempat saya mengajar kepada guru-guru senior dan junior. Nah, adapun pengalaman menarik Mic-nya mati, Bu Ranti. Mic-nya mati. Mikrofonnya. Nah, Ya, ulangnya. ya maaf Ibu. Pengalaman menarik saya selama mengajar yaitu saya pernah saat pertama sekali menggunakan Infokus dalam mengajar. Nah, Ya. di situ maklum Pak ya, maaf SD kami termasuk SD pelosok dengan jumlah siswa sedikit. Nah, di situ pada saat saya menampilkan video pembelajaran, melihat antusias anak-anak itu kan, wah ibu itu menampilkan ini video ya. Melihat kesenangan mereka itu adalah hal yang sangat senang saya rasakan, Bapak. Seperti itu. Mantap. Sudah, Ibu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Suranti. Sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, jangan lupa ya, salah satu katakanlah kompetensi guru penggerak yang akan kita capai adalah menjadi teladan di tempat kerja. Ya, menjadi teladan. Jadi tadi Ibu Suranti sudah punya pengalaman ini berbagi menggunakan media yang menarik, belajar bagaimana antusiasme anak-anak ya. Nah, jadi maksudnya baik selama pendidikan, sesudah pendidikan pun nanti idealnya kita seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mengajar memberikan yang terbaik kepada siswa. Baik, kita lanjutkan. Gina Aprilianti. Ada? Belum masuk ya. Istiana. Istiana. Iya Pak, ada. Ya, silakan. Silakan Bu. Sebelumnya terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiana. Saya mengajar di SD 168 Tidar Kuranji. Tinggal di Desa Simpang Terusan, Kecamatan Muara Bulian. Nah, di sini motivasi saya ikut calon guru penggerak yaitu salah satunya ingin menambah ilmu pengetahuan dan saya ingin lebih banyak lagi belajar tentang kemajuan dari dunia pendidikan
yang mungkin di kemudian hari bisa disalurkan ke rekan-rekan kerja yang lain. Seperti yang di sekolah saya sudah ada guru penggerak, saya juga termotivasi dari beliau. Kemudian pengalaman yang menarik saat saya mengajar yaitu ketika kita akan mengajar disambut oleh anak-anak, saat anak-anak melihat kita itu dia suka gitu belajar dengan kita, di mana waktu itu saya menyediakan salah satu media pembelajaran. Anak-anak itu kalau saya sudah bawa media pembelajaran, dia akan tertarik untuk belajar dan lebih fokus dalam belajar. Oke, mantap. Terima kasih Ibu Istiana berbagi pengalaman ya. Semoga dapat dikembangkan lagi. Ya. Selanjutnya Kartina. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Kartina. Sama dengan Bapak, saya guru bahasa Inggris di SD Negeri 3 Batanghari. Di mana itu lokasinya Bu, persisnya? Yang pinggir jalan besar Pak, jalan umum sebelum rumah sakit Hamba, pinggir jalan lintas. Berarti Marabulian ya? Ya, Marabulian Pak. Oke, mantap. Ya. Silakan lanjut. Ya, saya di SMP Negeri 3 Batanghari ini hampir dari tahun 2009, hampir 14 tahun. Iya. Ya, motivasi mengikuti guru penggerak. Dulunya saya pikir guru penggerak itu untuk kepala sekolah seperti itu. Jadi saya tidak tertarik untuk mengikutinya. Tapi saya lihat kawan-kawan yang guru penggerak mengajar praktik, kayaknya belajarnya penuh dengan inovasi-inovasi. Hal itulah yang membuat saya tertarik. Salah satunya PP di Batanghari itu ada Mr. Dedi. Iya. Pengajarannya sangat atraktif dan kami juga belajar dengan beliau di forum MGMP. Itu salah satu motivasi bagi saya. Itu saja Pak. Kalau yang paling menarik mungkin tahun 2019 dulu, alhamdulillah perdana SMP kami mewakili Provinsi Jambi FLS 2N di nasional. Nah, itu rasanya terharu juga karena selama ini kami hanya nyampe ke provinsi, alhamdulillah dikasih kesempatan itu. Iya Pak. Semoga bermanfaat Bu ya, nanti ilmu-ilmu di guru penggerak ini memang kalau kita praktekkan sangat mantap Bu. Ibu bisa menjadi katakanlah ya sumber inspirasi bagi kawan-kawan dan juga menjadi teladan, kemudian juga menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Amin. Ya Pak. Makasih Pak. Terima kasih Bu. Lanjut kita, Ibu Nurdiana. Silakan. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurdiana. Saya bertugas di SD 57 Strip 1 kilometer 5 Muara Tembesi. Saya sudah mengajar sekitar 9 tahun. Dulu saya mengajar di Sarolangun, kemudian pindah di Kabupaten Batanghari. Motivasi saya untuk ikut guru penggerak yaitu yang pertama adalah saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar, baik kompetensi saya secara profesional, pedagogik maupun sosial. Tentunya di CGP ini akan banyak ilmu yang saya peroleh, baik dari guru-guru hebat di sini maupun dari fasilitator dan pengajar praktik. Untuk kenangan atau yang menarik ketika saya mengajar itu Pak, pertama kali saya itu bertugas di daerah sangat terpencil. Bahkan saya itu mengajar anak-anak yang bahkan dia tidak tahu apa itu bus, apa itu pesawat, mereka tidak tahu karena memang di situ tidak ada listrik, jadi mereka tidak menonton TV. Nah, kebetulan waktu itu saya mengajar alat transportasi. Nah, mereka memang kebingungan, Pak. Karena yang mereka tahu itu hanya motor, yang salah satunya ada motor. Iya, dan karena saya merasa ini saya perlu mengenalkan, maka ketika saya pulang ke rumah saya yang di Batanghari, saya ambil video, saya sediakan, kemudian saya gambar-gambar tentang alat transportasi itu saya kenalkan kepada mereka. Memang karena menurut saya itu sangat penting, sedangkan mereka memang tidak tahu sama sekali masalah itu, Pak.
Mantap, kenangan yang luar biasa ya. Ya, sekian Pak dari saya. Terima Ya, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Diana. Kita lanjut ke teman kita berikutnya, Pak Agus. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk guru hebat semuanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Agus Parman. Saya berasal dari SD Negeri 80, strip 1 km 3 Muara Bulian. Namun baru pindah Pak, sebelumnya dari SD swasta Permata Agri. Oh, Ya, bentar Pak, ulangi sekarang alamat barunya di mana Pak? saya sekarang di Muara Bulian Pak. Nama SD-nya? SD Negeri 80, Ya. strip 1 km 3 Muara Bulian. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini saya sudah diangkat sebagai P3K Pak di SD Negeri 80. Sebelumnya saya di SD swasta di Kecamatan Mosbo Ilir, satu kecamatan dengan Ibu Isti. Nah, ya, motivasi saya mengikuti guru penggerak. Saya pun termotivasi dari rekan-rekan guru sebelumnya yang sudah lulus guru penggerak, di mana rekan-rekan banyak memberikan praktek-praktek pengajaran yang luar biasa, yang kreatif, inovatif, dan saya juga ingin menggali potensi saya sebagai guru untuk lebih meningkatkan dalam kegiatan pembelajaran, di mana saya sama seperti Bu Lisa, saya guru PJOK juga Pak. Oke, ya. Jadi ya saya tertantang juga untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini, di mana saya bisa mengeksplor lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif. Nah, kemudian pengalaman mengajar yang berkesan bagi saya ketika saya melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan perpaduan antara pembelajaran menggunakan IT dan praktek langsung di lapangan. Nah, di sini anak-anak sangat antusias sekali ketika saya memberikan tayangan-tayangan video pembelajaran terkait dengan kegiatan olahraga, kemudian games-games interaktif yang bisa siswa-siswi laksanakan. Ini yang membuat daya tarik siswa sehingga kegiatan pembelajaran di kelas sangat menyenangkan. Dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di kelas ini kemudian dipraktekkan langsung secara kontekstual di lapangan sehingga siswa lebih bermakna dalam melaksanakan pembelajaran. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengalamannya Pak Agus Parman, pengalaman yang menarik sekali. Alhamdulillah sekarang lulus P3K dan bertugas di tempat yang baru ya. Kemarin alamat siapanya masih alamat sekolah lama. Iya Pak. Lanjut, ini Pak Ade Restu Susanto. Adakah? Ada Bapak. Silakan. Izin Bapak memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Restu Susanto. Tempat bertugas saya adalah SD Negeri 195 strip 1 Tebing Jaya 2. Itu kebetulan di Kecamatan Marosebo Ulu. Motivasi saya untuk menjadi guru penggerak sebenarnya alasannya klasik Bapak. Ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi di sini saya ini merasa akan mencari bekal sebanyak-banyaknya Bapak untuk saya bagikan, untuk saya berikan khususnya di SD tempat saya bertugas. Karena dari dulu sepertinya saya ini merasa seperti awet muda Bapak kalau jadi guru SD ini tidak merasa tua, karena saya tuh dikelilingi dengan anak-anak dengan canda tawanya, setelah itu dengan sifatnya yang bermacam-macam dan segala tingkah yang mereka buat. Pengalaman mengajar saya pernah mengajar waktu itu honor di 148 Kota Jambi. Saya juga pernah mengajar di daerah Bajubang paling ujung, dan yang terakhir ini saya di Morosebo Ulu di ujung juga Bapak. Setiap hari saya naik ketek Pak menyeberang sungai. Pengalamannya di 195 itu pertama kalinya saya mengajar
anak dari suku anak dalam, Bapak. Nah, dari suku anak dalam itu anak-anaknya ternyata semangatnya luar biasa, Bapak. Ini kesimpulannya bahwa pendidikan itu memang hak seluruh warga Indonesia, Bapak. Bagaimana pertama itu anak itu keliling, waktu saya mengajar itu keliling, berputar-putar di dekat kelas saya. Ternyata anak itu tertarik apa saya mengajar itu, anak itu tertarik. Lama-kelamaan saya buat kegiatan, dan akhirnya anak itu mendaftar untuk menjadi anak baru di kelas 1. Itu Bapak pengalaman saya, Bapak. Oh, mantap sekali ya. Pengalaman yang luar biasa itu, nggak semua guru punya pengalaman begitu, Pak Ade. Iya, Bapak. Ya, ini kelihatannya memang kelompok kita ini dominannya guru SD ya. Mudah-mudahan nanti makin mantap lagi nih yang guru-guru SD-nya ini. Ya dari 15 CGP, berapa ini? 11 apa 12 berlatar belakang guru SD. Ya, mungkin nanti lebih mantap kolaborasinya. Kita lanjut perkenalannya. Sari Tuti. Silakan Ibu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sari Tuti Handayani. Saya berdinas di SD Negeri 188 Kembang Seri. Mohon maaf ada suara anak saya, Bapak. Iya. Motivasi saya mengikuti CGP yang pertama, nama seperti teman-teman yang lain, ingin menambah wawasan, Bapak. Dan ada rasa penasaran. Jadi kemarin saya mendaftar itu setelah saya selesai PPG. Di PPG saya begitu banyak mendapatkan ilmu bagaimana mengajar yang baik, bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik. Nah, itu CGP saya lebih tertarik lagi. Saya mau diapain ya kalau saya lulus CGP? Nah, itu membuat saya kayak mana ya, kalau lulus, oh boleh nih gitu. Mungkin saya akan belajar lebih lagi. Itu motivasi saya, Bapak. Kemudian pengalaman mengajar saya dulu pernah honor di SMP Negeri 15 Kabupaten Tebo, Bapak. Di Sumai, di Jalan Pandawa. Oh iya, iya. Oke. Tahun 2009. Kemudian alhamdulillah 2019 saya lulus di Batanghari. Sampai sekarang saya masih dinas di Kembang Seri. Kemudian pengalaman menarik saya adalah ketika saya mendapatkan, sebenarnya kalau mengajar tuh menarik terus. Kenapa? Karena saya alhamdulillah setiap tahun saya mengajar anak kelas 1. Jadi sama kayak Bapak Ade, kayaknya nggak pernah tua. Ketawa terus anak kecil kan, lugu, polos, dengan hal-hal menarik dia dunianya bermain, itu membuat saya setiap hari ketawa. Itu sebenarnya hal menarik, setiap hari itu menarik. Tapi yang lebih menarik ketika saya mendapatkan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Jadi pasti setiap tahun pasti ada, oh misalnya anak itu kenapa nggak mau bicara ya, kenapa anak itu susah bersosialisasi dengan kawannya, itu termasuk anak berkebutuhan khusus. Dan itu saya harus mencari metode yang tepat bagaimana anak itu bisa dan mau belajar dengan saya. Itu hal menarik bagi saya. Nah, mungkin itu saja Pak dari saya. Luar biasa, berarti pengalaman Ibu Sari Tuti lebih banyak ini karena dia punya ilmu bagaimana menangani anak ABK ya. Ya saya termasuk ini Pak, termasuk pernah ikut pendidikan khusus Pak. Oh iya luar biasa itu. Nanti kita banyak berbagi pengalaman ini dari Ibu Sari Tuti ini. Ya baik, terima kasih Ibu Sari. Lanjut kita ke Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zaki Hambani, berasal dari SD Negeri 34 Ratai. Motivasi saya yang pertama mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu menambah pengetahuan saya, Pak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dalam jiwa kepemimpinan yang ada pada diri saya. Kemudian, pengalaman yang menarik saat mengajar itu pada tahun 2013, tepatnya pada bulan Maret 2013, saya pertama kali bertugas di Kota Sungai Penuh. Jadi pada saat pengambilan SK penempatan, saya mendapatkan sekolah, mohon maaf, itu paling ujungnya Kota Sungai Penuh, Pak. Nah, jadi sampai di sekolah, karena gurunya memang kurang, saya langsung ditunjuk, setelah melapor langsung ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar. Sampai di kelas saya kebingungan dengan bahasa kerinci yang ada di Sungai Penuh. Jadi saya belum bisa mengimbang. Jadi
Itulah yang menarik bagi saya. Anak itu ngomong kemana, saya ngomongnya kemana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini Pak Zaki ini mengingatkan saya akan pengalaman yang serupa, Pak Zaki. Jadi tahun 96 saya ditugaskan ke Rimbo Bujang. Saya, Pak. Jadi di Rimbo Bujang itu baik dalam kelas maupun di luar kelas, baik di lingkungan sekolah, di luar sekolah itu semua orang pakai bahasa Jawa. Ya. Sementara saya ditugaskan ke sana sebagai guru bahasa Inggris. Iya, saya, Pak. Jadi minggu pertama siswa nggak bisa menerima, mereka diajar pakai bahasa Inggris, menolak semua. Jadi jalan yang pertama adalah saya belajar bahasa Jawa selama 2 minggu. Setelah saya lancar, baru saya berbahasa Jawa sama mereka, baru mereka, oh iya, kok iso Pak Manik ngomong Jawa. Ya, sama seperti saya, Pak. Sama saling belajar. Ya. Jadi mereka belajar keseharian mereka memang bahasanya bahasa Kerinci, Pak. Tidak memakai bahasa Indonesia. Karena mayoritas masyarakat itu ya. Jadi bukan mayoritas, memang 100%, Pak. Persen ya, oke. Setuju. Ya. Mantap, terima kasih Pak Zaki ya. Saya, Pak. Lanjut 3 orang lagi, Bu Lustiana. Ada? Ibu Lustiana tidak ada ya? Kemana Bu Lustiana? Ada. Okay, Benar Pak, silakan. ada. Ya, silakan Ibu. Kirain tadi sudah Maaf Pak. Iya, maaf Pak sebelumnya karena saya tadi baru masuk mengingat sinyal yang tidak mendukung. Oke. Silakan. Ini pun sinyalnya Pak seperti terputus-putus Pak. Oke. Apakah Gini aja mendengar Bapak Ibu. Gini aja, saya lebih senang kalau memang karena signal waktu dia bicara kameranya off. Tapi waktu kita gini, waktu kita bicara begini, kameranya minta tolong di-on-kan lah biar saya juga kenal bahwa lihat Bapak Ibu ya. Jadi kalau gara-gara signal, pada saat dia berbicara saja kameranya off. Jadi kalau pada saat yang begini, kalau boleh tolong di-on-kan kameranya ya. Ibu Sari, Pak Zaki, Nurdiana, dan yang lainnya ya. Silakan lanjut Ibu Lustiana. Maaf Pak, sebelumnya Pak suaranya terputus-putus, jadi saya kurang. Jelas kok suara Ibu? Ya. Iya. Suara Ibu cukup jelas di Jambi. Oh iya, baik Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, saya akan memperkenalkan. Nama lengkap saya Lustiana. Nama panggilan Ibu Ana. Sekarang saya bertugas di SD 203. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mulai awal dari saya menjadi seorang pendidik. Saya mulai mengajar pada tahun 2009 di SD 134 Merbau, Kecamatan Bejubang selama setahun 8 bulan. Kemudian saya pindah ke SD 033 Strip 1 Simpang Sengerengas pada Januari 2011 sampai 2003. Dan sekarang karena saya karena saya adalah honorer, alhamdulillah saya lulus P3K, penempatannya dapatnya di SD 203 Sungai Rengas. Jadi sudah tidak SD. Sudah pindah ya? Iya Pak. Nah, pindah lama. Oke, lanjut Ibu. Sekarang di sini saya akan menceritakan sedikit permasalahan yang ada di sini. Mungkin teman-teman sekalian tidak mengalaminya, tapi saya mengalaminya. Apa itu? Nah, saya honorer selama kurang lebih 14 tahun 5 bulan, Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah lulus P3K. Nah, saya mendaftar CGP ini di SD 33 Strip 1 Simpang Sengerengas. Semua data saya, Satmika saya di SD 33 Strip 1 Simpang Sengerengas. Sementara
SK penempatan saya di SD 203 Sungai Rengas. Alhasil, maaf Pak, saya akan menceritakan sedikit, tidak apa-apa ya Pak, Bapak ya, Ibu. Silakan. Ya, pengalaman baru sama kami nih. Iya. Di SD yang terbaru ini Bapak Ibu saya tidak mendapatkan kelas. Oke. Nah, jadi tadi malam saya pun sudah berkonsultasi dengan PP saya Ibu Iyut Mardiati. Nah, beliau akan mendiskusikannya ke BKP Jambi bagaimana untuk selanjutnya. Ini pun sebelumnya saya sudah pergi ke Dinas Kabupaten untuk berkonsultasi bagaimana penyelesaian saya. Di Dapodik sekarang ini saya masih di SD 33 Sungai Rengas. Ya. Nah, sementara di SK terbaru saya, SKP 3K terbaru saya di SD 203 yang tidak ada kelas gitu Pak. Nah, ini sedikit kalau ada Bapak Ibu yang memberikan solusi atau saran, amat sangat saya hargai Bapak Ibu. Nah, terima kasih Bapak Ibu, itulah yang dapat saya ceritakan untuk saat ini. Baik, terima kasih Ibu Luciana ya. Terima kasih Ibu Luciana ya. Ya sekelas info aja. Ya karena Ibu yang menempatkannya dari Dinas Pendidikan apa dari kantor Bupati Batanghari? Untuk SK dari Kabupaten Batanghari Pak, dari Bupati Pak. Oke. Tapi yang mengelola Dinas dan BKD. Nah, jadi Ibu lapor ke sana Ibu ya. Lapor ke Dinas Pendidikannya atau langsung ke BKD juga oke. Kalau orang apa namanya orang BPMP, BPG Muara Bulian itu ngikut aja karena yang berhak menempatkan Ibu kan orang pemerintah kabupaten kota. Jadi istilahnya penempatannya mungkin Ibu tidak kebagian kelas gitu Bu ya. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu saya sudah berkonsultasi dengan Bapak di kabupaten yang ada di bagian info GTK. Nah, kata beliau saya ini harus menjalani saja katanya. Cuma itu yang saya terima. Ya. Nah, karena jangan dikonsultasikan Bu ya. Jangan sampai nanti Ibu ditempatkan tapi nggak ada kelas kan gitu nanti jadi apa namanya bermasalah di Dapodik Ibu. Takutnya di SD 33 Ibu diputus di tempat yang baru SD 203 tapi nggak ada kelasnya. Ya sekilas saja itu Bu. Iya, baik Pak. Kita ada 2 orang lagi Bapak Ibu ya. Masih ada waktu 5 menit ya. Pak Azmi untuk orang berdua ini 5 menit. Pak Azmi silakan. Ibu Azmi Pak. Azmi, maaf. Oh ya. Maaf Ibu Azmi silakan. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Azmi Kusrianeti. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Batanghari. Di SMP 3 ini saya baru satu tahun setengah Pak. Sebelumnya saya bertugas di SMP Negeri 14 Batanghari. Mana itu Bu? SMP 14 di Nes Pak, di daerah Nes. Ya Pak. Motivasi saya untuk menjadi guru penggerak ini, yang pertama saya sangat ingin mengasah kemampuan saya dan menambah ilmu pengetahuan. Saya orangnya penasaran tingkat tinggi Pak. Jadi mantap. Penasaran melihat rekan-rekan yang lain, bagaimana caranya sukses seperti kawan-kawan yang lain. Luar biasa. Di sini saya mengasah diri dan terus belajar Pak. Pengalaman yang menarik selama saya menjadi guru, dulu pernah di sekolah yang lama Pak, kalau tidak salah pada tahun 2015 kami mengadakan ekstra TBTQ Pak, tuntas baca tulis Al-Quran. Dari anak-anak yang tidak bisa membaca Al-Quran, kami seleksi, kami kumpulkan ada lebih kurang 32 orang Pak. Itu dari 32 hanya 1 yang berhasil. Itu pun belum sampai tamat Iqra 6,
tapi mereka sudah lulus, sudah menyelesaikan studinya Pak, sudah tamat gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya merasa bangga karena ada yang berhasil dengan yang diajarkan, walaupun belum selesai sampai tamat Iqra 6 gitu Pak. Jadi saya merasa sangat bangga sekali, sangat senang sekali di situ Pak, merasa berhasil gitu Pak, mendidik seorang anak. Mungkin itu saja Pak perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ada kenangan tersendiri ya, tuntas baca Quran. Terakhir Pak Abni. Iya Pak. Ya, makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hapni, saya dari SD 30 Pulau Betung. Motivasi saya ikut kegiatan PGP ini yang pertama yaitu ya iseng-iseng aja mungkin awalnya. Kemudian yang kedua yang jelas saya ingin menambah ilmu karena saya melihat dari program-program yang direncanakan oleh CGP ini sepertinya sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat bagi saya menjadi seorang guru yang lebih profesional lagi. Karena jujur saja saya sangat sedikit sekali ilmu dalam mengajar. Kemudian yang terakhir tentang pengalaman yang paling berkesan, mungkin ini sudah sangat lama ketika saya masih menjadi seorang mahasiswa. Dulu saya pernah PPL di Min 4 Kota Jambi, di mana di sana rata-rata anak para pejabat dan anaknya rata-rata di les dan pintar-pintar semua. Jadi ketika saya mengajar sebuah materi, kebetulan saya itu belum menguasai materi tersebut, jadi saya salah. Kemudian anak itu mengatakan bahwasanya saya itu salah. Nah, kemudian saya mulai berkilah, istilahnya punya ilmu guru. Ya, ilmu mengalihkan perhatian. Saya bilang, wah ternyata kamu memang belajar di rumah bapak, ngetes baik gitu. Iya. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pengalaman Pak Abni ini ya. Wah, itu dia tuh. Ilmu Abu Nawas. Ilmu Abu Nawas ya. Saya belum ini Pak, belum perkenalan Pak, baru gabung. Oh iya, Bu Gina ya. Tadi udah dipanggil ya, silakan Bu Gina. Ya maaf Pak ya, soalnya kebetulan hari ini saya jadi prorektor ANBK juga Pak. Oke, siap. Ya. Baiklah. Baik, nama saya Gina Aprilianti. Saya bertugas di SMK Negeri 7 Batanghari. Sepertinya dalam forum ini saya satu-satunya guru SMK, Pak. Kemudian motivasi saya mengikuti guru penggerak. Yang pertama itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar karena saya guru matematika. Jadi sepertinya berat sekali ya Pak ya, bagaimana supaya kita itu dapat memberikan pelajaran itu sehingga siswa itu lebih aktif gitu Pak dalam pembelajaran. Nah jadi selama pendidikan guru penggerak ini saya berharap mendapat pengalaman dari Bapak Ibu guru CGP bagaimana cara meningkatkan pembelajaran di kelas sehingga dapat menciptakan metode-metode pembelajaran yang menarik seperti itu Pak. Kemudian pengalaman saya sebagai guru pada semester kemarin itu Pak ya, saya pernah mengajar di di suatu kelas. Kebetulan saya mendapat pelajaran dapat jam siang itu pelajaran matematika. Jadi ketika mengajar itu ada siswa saya yang tertidur Bapak. Nah tapi tidak saya bangunin. Kemudian saya merenung malamnya bagaimana supaya pembelajaran di kelas ini jalan sehingga pada pertemuan berikutnya saya mencoba menggunakan metode dengan pemberian reward sehingga anak-anak tersebut antusias dalam belajar seperti itu Pak. Mantap, luar biasa. Itu aja Bu Gina. Baik, terima kasih kalau sudah selesai ya. Sudah selesai Bu Gina perkenalannya. Suaranya putus-putus Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Gina sudah selesai. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah selesai untuk sesi perkenalan. Ya, mudah-mudahan melalui perkenalan ini nanti keakraban antar CGP pun semakin akrab lagi. Tadi ada yang dari Sungai Rengas, ada yang dari Muara Tembesi, ada yang dari Muara Bulian dan Bajubang ya. Nanti mudah-mudahan bisa ketemu tiap bulan di Lokakarya. Baik, dan Bapak dan Ibu, kita lanjutkan, kita masuk ke dalam materi. Materi mungkin saya minta tolong Ibu Lisa, bisa bantu Ibu Lisa untuk bantu share screen partisipasinya. Ibu Lisa ada?
Oke, makasih Bu Lisa, masih on. Bantu share screen PPT yang saya tayangkan di grup. Mana ya? Masuk dah Pak, yang untuk PPT-nya belum ya Pak ya? Belum. Macet. Ntar Pak, aduh ya. Bapak dan Ibu, sambil disiapkan Bu Lisa ya. Bapak dan Ibu, pada sesi ini kita akan melanjutkan dengan refleksi kritis. Saya sudah baca sebagian dari kiriman tugas yang Bapak Ibu upload, dan pada saat ini kita akan berpendapat menyampaikan materi-materi ataupun bacaan yang sudah Bapak baca, Bapak Ibu baca terkait refleksi kritis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Sudah kelihatan enggak Pak? Kelihatan, silakan dibuka Ibu. PowerPoint-nya belum kelihatan Ibu. Sebelumnya Pak, mohon izin Pak, ini pengalaman yang masih baru di kami Pak. Jadi kalau mau share screen itu klik yang present now kan Pak, yang tanda panah. Ya. Halo, Bapak Ibu yang lainnya mohon bantuannya. Present now, kemudian Pak yang diklik kan di sini tampilannya Chrome tab, Windows, entry screen. Yang mana Ibu ya? Windows, ketik Windows Bu. Jendela Window boleh, ya Pak ya? juga boleh. Ya. Tapi dibuka dulu filenya Bu ya, dibuka file PowerPoint sudah ya. Oke. Udah masuk belum? Udah klik tuh. Ya, udah masuk Bu. Terima kasih Bu Lisa. Ya, baik. Sudah Pak ya? Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bu Lisa ya. Sudah Ibu. Atas kerja keras dan kerja beratnya. Baik Bapak dan Ibu, kita klik. Kita lanjut ke slide yang nomor 3 Bapak Ibu ya. Ibu Lisa, silakan Ibu Lisa, kita slide nomor 3. Ya. Bapak dan Ibu, jadi untuk modul ini kita akan mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pelajarannya yaitu diskusi refleksi kritis. Jadi pada saat ini kita adalah diskusi Bapak dan Ibu. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu semuanya sudah membaca mendalam materi yang disiapkan
dan juga sudah diberikan tugas sebagai pertanda bahwa Ibu sudah membaca dan memahami modul-modul yang disajikan. Adapun kompetensi yang dituju Bapak dan Ibu semuanya yaitu CGP memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kita di sini diajukan untuk menjadi pemimpin pembelajaran seperti tadi Bapak dan Ibu cerita ada yang sudah berperan menjadi pemimpin pembelajaran, bagaimana membuat pembelajaran itu menarik, bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga anak-anak tidak tertidur di kelas, Bapak dan Ibu ya. Jadi kita perlu variasi-variasi. Kemudian yang kedua yaitu CGP melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu capaian modulnya adalah memahami pemikiran filosofis KHD. Ini kita akan diskusikan nanti selama 1 jam ke depan, bagaimana pemikiran-pemikirannya. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis. Jadi dari pemikiran filosofis KHD tadi itu, kita ambil hikmahnya, dan bagaimana Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran itu. Tadi di antara Bapak Ibu ada yang cerita tadi kan, bagaimana ketika gurunya pertama kali membawa media pembelajaran, video pembelajaran, gambar, kayak Ibu tadi yang dari Sarolangun pengalaman mengajarnya kan itu membuat anak-anak sangat antusias. Jadi itu nanti yang perlu dikembangkan di sini. Lalu yang terakhir adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu CGP mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian berikutnya yang paling penting adalah keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu yang student center. Jadi kalau dulu-dulu ataupun kalau sekarang masih ada guru yang dominan, artinya dia yang memonopoli pembelajaran, itu adalah guru yang kurang baik. Jadi harus berorientasi kepada siswa. Jadi siswa yang dilibatkan lebih banyak sehingga pembelajaran kita itu benar-benar berpihak pada murid. Lalu yang ketiga adalah refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran. Refleksi kritis ini nanti kita akan mendalami bahwa dari ilmu, dari filosofis KHD tadi itu, kita pelajari, kita refleksi diri. Kepada refleksi diri, mana yang sudah kita jalankan dengan baik, mana yang belum kita laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran itu. Kita sendiri yang autokritik, kita menilai diri sendiri. Oh, saya lemahnya mungkin di hubungan emosi dengan siswa. Oh, saya lemahnya di strategi pembelajaran. Oh, saya lemahnya di, katakanlah di asesmen. Kita yang menilai diri sendiri berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pelajari. Itu sekilas yang akan kita diskusikan Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kita sudah adakan tadi Bapak dan Ibu ya, yang untuk pembagian waktunya. Nah, sekarang kita masuk kesepakatan kelas ya semua. Jadi kita minta di sini nanti semua CGP ya untuk berpendapat. Jadi memang pengalaman-pengalaman pembelajaran, permasalahan-permasalahan pembelajaran itu perlu kita diskusikan di sini agar nanti Bapak dan Ibu punya bekal yang lebih baik lagi di sekolah. Bagaimana untuk mengelola kelas. Kemudian ketika ada yang berbicara, ini jangan lupa, ini kadang-kadang kita lupa Bapak dan Ibu ya, memang jangan lupa nanti mic-nya dimatikan supaya suaranya nggak bocor. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan, raise hand boleh, dengan chat boleh, kemudian juga mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Bapak Ibu senang ikut kelas ini ya. Mudah-mudahan nggak tertekan dari Bapak Ibu ya, Pak Zaki ya, Pak Zaki, Pak Habni ya. Pak Habni sangat senang di hari ini karena dia tadi jam 1 sudah hadir dia. Nah, dia sangat senang berarti. Ya. Hadir lebih awal dia. Berpartisipasi penuh secara aktif dan berpikiran terbuka dan saling menghormati. Artinya nanti Bapak dan Ibu, ketika saya berpendapat, Ibu punya pemikiran lain, Bapak Ibu punya pemikiran lain, boleh saja disanggah Bapak Ibu. Artinya itu akan mematangkan pemahaman kita.
Bisa saja Bapak Ibu punya pendapat beda. Jadi kita luruskan di mana titik temunya, apa yang terjadi supaya dia ketemu Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, next Ibu Lisa. Nah, ini peserta mampu memberikan perspektif filosofis kritis tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ini nanti dikirakan. Lanjut kita masuk ke mind mappingnya Ibu. Lanjut slide-nya Ibu Lisa. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, di sini akan saya mintai pendapat Bapak dan Ibu. Dan di pendapat ini nanti juga bagian dari penilaian CGP, termasuk pemahaman materinya, termasuk keaktifannya, keterlibatannya peran serta, baik berpendapat, bertanya, mengomentari, dan lain sebagainya. Materi kita refleksi tinggi kita punya waktu 25 menit Bapak dan Ibu, yaitu CGP menyampaikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi KHD. Bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial, budaya di daerah Anda. Itu dia. Bagaimana penerapannya. Bapak dan Ibu, ada yang ingin menyampaikannya, mungkin akan kawan terbantu Ibu Lisa, next slide-nya, lewat slide itu, akan terbantu kawan-kawan akan bicara apa. Coba bantu Ibu Lisa, tayangkan slide berikutnya yang ada mind mapping-nya. Next slide. Macet, Ibu Lisa. Bentar Pak, macet Pak. Maaf ya Pak ya, kalau sedikit terhambat. Oh iya. Kok hilang lagi dia Pak? Masih ada ya Pak ya? Ibu Lisa masih ada. Kalau Ibu Lisanya slide-nya belum ada. Aduh, ini mungkin faktor perangkat yang udah tua nih Pak. Slide berikutnya Ibu Lisa. Sekarang yang terlihat apa nih kawan-kawan semuanya? Skenario pembelajaran masih yang tadi. Masih refleksi kritis CGP Ibu Lisa. Ya. Masih itu ya. Ya. Pada mau diklik ya next-nya apa? Salahnya di mana ya? Coba ulang lagi. Tapi ulangnya Pak ya, Pak Fasil mohon maaf ya Pak ya, kalau pertama-tama masih agak gagu-gagu Pak. Memang kadang-kadang dia karena kalau signal lemah agak lama dia enternya, pengaruh juga. Kalau signal lemah kita enter. Enggak Pak, emang kemampuan kaminya yang lemah Pak, emang kemampuan dari diri saya Pak. Oke, semangat Bu Lisa, semangat Bu Lisa. Ya Pak, semangat. Atau gantian kita mau share screen-nya Ibu Lisa. Ibu stop share. Enggak usah Pak, jangan lupa. Oke. Nah, berhasil. Ya itu betul. Ya, terima kasih. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan berdiskusi selama 25 menit ke depan. Inilah topik-topik yang akan kita diskusikan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu berpendapat sesuai dengan modul yang Bapak Ibu baca. Nanti kalau ada hal-hal yang belum Ibu kuasai atau ingin Bapak Ibu perdalam, boleh bertanya setelah Ibu berpendapat. Saya persilakan dulu pada siapa ini duluan. Yang ingin berpendapat, yang pertanyaan nomor 1. Ada Restu Susanto, silakan. Mohon izin menanggapi Bapak untuk pertanyaan pertama Bapak. Ya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Di sini saya sudah membaca modul, setelah itu sudah saya menonton video yang ada di dalam LMS. Di sini makna kata menuntun ini sangat erat kaitannya dengan teori konvergensi, teori William Stern. Dalam teori konvergensi, hasil pendidikan anak itu dipengaruhi oleh 2 faktor, Pak, yaitu pembawaan dan lingkungan.
diakui di situ bahwa anak lahir itu telah memiliki potensi yang berupa pembawaan. Nah, jadi ini satu pemikiran dengan Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak-anak itu bukan merupakan kertas kosong yang bisa diisi seenaknya oleh pendidik. Anak-anak juga bukan merupakan kertas yang penuh dengan tulisan sehingga pendidik itu tidak ada kemampuan untuk mengubahnya. Tapi anak-anak di sini adalah kertas yang penuh dengan tulisan yang buram. Tugas kita sebagai pendidik itu adalah menebalkan segala tulisan baik di dalam diri anak-anak. Artinya anak-anak itu lahir dengan potensi dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengeluarkan potensi yang terbaik dari anak tersebut. Untuk mengembangkan kepandaian anak tersebut harus sesuai dengan bakat dan minat. Kalau tidak sesuai dengan bakatnya, ya anak itu tidak akan berkembang secara maksimal. Dalam konteks itulah menuntun di sini saya simpulkan bahwa mendampingi dan mengantarkan anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Nah, di sini sebagai guru, kita sebagai guru sebagai fasilitator atau memberikan fasilitas kepada anak tersebut untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Kita tidak adil bahwa menganggap ada anak dalam satu kelas kita disebut bodoh karena tidak bisa menjawab pertanyaan matematika. Karena kita tidak tahu apakah anak tersebut memiliki bakat bukan di matematika, mungkin bakatnya di olahraga. Itulah saya sudah melakukan asesmen non-kognitif dan kognitif, bagaimana gaya belajar anak tersebut, apakah anak tersebut gaya belajarnya mengarah ke visual, ataupun ke audiovisual, atau kinestetik. Begitu Bapak, mohon pendapatnya Bapak. Baik. Luar biasa. Aplaus dari Pak Mani untuk Pak Ade Susanto, sudah layak lulus modul 1.1 ini langsung ini. Keren Pak Ade. Keren. Anggapan Bapak, yang luar sebelum biasa. lanjut Bapak, izin Pak. Ya. Gimana? Bapak, sebelum saya mohon izin bertanya sebelum melanjutkan ke yang lebih luas, mohon izin. Ya. Apakah bisa Pak kata-kata menuntun ini memiliki makna negatif, apa hanya selalu makna positif? Karena kan sering terdengar tuh menuntun ke jalan yang baik, menuntun ke jalan yang benar, yang sesat. Nah, jadi saya ingin menanyakan menuntun itu apakah bisa jadi yang negatif itu Pak? Apakah hanya selalu ke yang positif kata-kata menuntun? Terima kasih Pak. Ya, dalam pembelajaran ini yang menuntun pasti kepada jalan yang baik dan benar. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi bagi seorang guru, bagi seorang pendidik, so pasti menuntun kita ke arah yang baik dan yang benar. Menuntun, tadi Pak Ade juga bilang, menuntun sesuai dengan potensi dan karakter anak. Menuntun sesuai dengan bakat, minat anak itu yang kita tuntun. Supaya anak bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Itu pendapat. Nanti bisa kita bertanya lebih mendalam lagi di sesi tanya jawab. Kita minta pendapat dulu dari beberapa orang lagi. Masih pertanyaan nomor 1. Ya, tidak semua tidak, tapi diharapkan berperan. Di nomor 1 ini saya minta ada 2 orang lagi boleh. Silakan menambahkan Pak Ade Susanto. Ayo Bapak dan Ibu, silakan. Ya, Pak Abni, silakan. Oke, ya. Pak. Saya akan mencoba saja dulu, Pak ya. Ini persis saya sendiri, ya, Pak. Silakan. Ya, sesuai dengan kata dasar menuntun, artinya boleh dibilang kita membimbing. Sebenarnya sudah dijawab semua sama Bapak tadi. Apa yang makna menuntun itu, artinya kita tidak bisa memaksakan, misalnya dalam suatu pelajaran itu anak ini harus seperti ini, tidak bisa seperti itu. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai kodratnya masing-masing, sudah punya kelebihannya masing-masing, yang mana kita tidak bisa menentukan anak ini harus seperti ini atau harus seperti itu. Tapi kita harus membimbing anak itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, kurang lebih seperti itu saja Pak, tambahannya saja Pak. Tambahannya. Karena menurut saya sudah terjawab semua tadi itu. Oke. Baik, terima kasih sudah memberikan tanggapan Pak Abni. Silakan Ibu Kartina dilanjutkan.
Oke, terima kasih atas waktunya. Bisa terdengar jelas suara saya, Pak? Terdengar jelas, Ibu. Monggo. Apa suara saya terdengar? Dengar. Terdengar, Ya, Ibu. Pak. Bu, Terdengar dengar. Ibu. Kurang ya? Terdengar jelas. Oke, terima kasih Bapak. Sedikit menambahkan dan penjelasan yang sangat bagus sekali. Alhamdulillah. Sedikit menambahkan dari penjelasan yang sangat bagus sekali dari dua rekan yang terdahulu tadi. Benar sekali, setuju sekali saya menuntun itu adalah membimbingnya lebih ekstra seperti itu. Nah, dalam makna konteks sosial budaya di daerah, misalnya di kita Muara Bulian ini konteksnya budaya yang terdekat dengan kita, seperti misalnya adanya budaya bahwa harus menyapa, kemudian adanya harus senyum, seperti itu. Mungkin pada masa sekarang ada beberapa budaya itu yang mulai sedikit low seperti itu. Bikin setengah jam. Kemudian setiap Bikin waktunya setengah jam. anak mempunyai potensi. Dia ada dengar. Setiap anak mempunyai kekuatan. Maka kita sebagai guru lah yang 30 menit. akan membantu mereka menemukan, mengeksplor apa yang ada pada diri mereka. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Kartina. Jadi nanti Ibu Kartina tampaknya sudah mengaitkannya dengan pertanyaan nomor 2 ya, konteks dengan sosial budaya. Nanti Ibu Lustiana juga boleh menjawabnya rangkum, nomor 1 dan 2 dipaket saja boleh Ibu Lustiana ya. Dikaitkan dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah setempat, khususnya di Muara Bulian. Apa tambahan lain selain menyapa tadi, mungkin ada konteks-konteks budaya yang Ibu dapatkan atau Ibu lihat yang perlu ditingkatkan di sekolah. Silakan Ibu. Baiklah Pak, menurut saya makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya yaitu kalau menuntun di sini mendampingi dan mengantar para peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Dalam segi berkolaborasi di kelas, di luar kelas, di masyarakat dan dimanapun. Itu kalau menurut saya Pak, menuntun ke arah yang lebih baik agar nanti anak-anak ini apabila kita tuntun dengan cara yang baik, yang positif, insya Allah anak ini ke depannya akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa Pak. Itu menurut saya. Baik, terima kasih. Ya, saya tambahkan. Jadi mungkin nanti misalnya untuk yang konteks sosial budaya, ya seperti pengalaman saya dulu waktu mengajar di Muara Tebo, ya budaya masyarakat di sana, misalnya pada saat mau bertanam sawah padi di ladang, mereka itu ada namanya itu beselang. Apa Bu? Kalau di Muara Tebo istilahnya beselang. Ya, Ibu bisa. Jadi pada saat itu termasuk sosial budaya masyarakat di sana, supaya siswa-siswa juga ya menghargai, meningkatkan kompetensi sosial budayanya. Jadi anak-anak itu tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi mereka juga cerdas secara sosial. Jadi memang kehidupan sosial itu juga perlu diikuti anak, perlu kompetensinya ditingkatkan. Itu dikaitkan dengan itu. Jadi kawan juga misalnya kalau di daerah-daerah lain, apa misalnya yang sering terjadi yang konteks sosial dan budayanya. Di daerah tertentu misalnya kalau ada kehidupan sosial menjelang menjelang Lebaran, pada saat Lebaran secara umum sosial kita di mana-mana di daerah ini, baik di Jambi maupun di luar Jambi,
kehidupan sosial saling berkunjung itu kan masih hidup, ya Bapak Ibu ya. Sosial budaya itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan anak-anak juga perlu dibekali untuk itu. Kita tuntun mereka agar kehidupan sosial budayanya juga dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Apalagi kehidupan-kehidupan yang lain. Misalnya kalau seperti Batanghari, apa itu logo budaya, logo kabupatennya itu, Bu? Yang Batanghari ya, yang serentak Bak Regam itu, atau Sayun Salimbai? Serentak Bak Regam, Pak. Serentak Bak Regam. Ibu Asmi kira-kira bisa Ibu memberi pendapat tentang bagaimana maksud serentak Bak Regam itu dalam kehidupan sosial budaya? Konsep dua kali, Ibu. Silakan, Ibu. Belum bisa, Pak. Yang lain Bapak Ibu, kalau ada mic yang hidup tolong dimatikan. Silakan Bu Asmi. Ibu Asmi mau berpendapat? Belum, Pak. Sepertinya gangguan. Oh, belum. Oke. Ada yang mau menambahkan untuk kehidupan sosial budaya yang serentak Bak Regam itu bagaimana maksudnya dalam kehidupan sosial? Ya, silakan Ibu Nurdiana. Baik, Bapak, menambahkan sedikit terkait bagaimana kata menuntun dalam konteks sosial budaya. Kebetulan Bapak di SD tempat saya mengajar itu banyak sekali keberagaman, baik dari agama, sosial, maupun budayanya. Di tempat saya mengajar itu, Pak, hampir 50% adalah menganut agama non-Muslim. Dari sosial budaya pun bermacam-macam, Pak. Ada yang dari Medan, Padang, bahkan dari Jambi, Jawa pun banyak. Nah, artinya di sini kami sebagai seorang pendidik harus mampu menuntun anak itu bukan hanya sekedar dari pendidikan saja atau pelajaran saja, tetapi bagaimana mereka bisa saling menghargai keberagaman yang ada di sekolah mereka, bagaimana mereka bisa tolong-menolong, bisa berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Khususnya di agama itu kan sangat rentan, Bapak. Jadi memang perlu kehati-hatian bagaimana cara menuntun mereka agar mereka bisa saling menghormati ketika sedang beribadah ataupun dari bahasa-bahasa yang berbeda, tentunya itu sangat perlu tuntunan dari kami para pendidik, Bapak. Ya, Bu. Baik, terima kasih Bu Nurdiana. Itulah termasuk dari salah satu bagaimana konteks sosial budaya di mana Bapak Ibu tinggal ya. Jadi nanti itu perlu juga Bu ditingkatkan. Ada yang mau menambahkan untuk yang nomor 2? Izin Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Agus. Baik Pak, terima kasih terkait dengan menuntun konteksnya pada sosial budaya di daerah saya. Pengalaman yang sudah saya laksanakan ketika saya berada di sekolah dalam lingkungan perusahaan, di mana ini sangat penting sekali menuntun, membimbing anak untuk mengarahkan ke hal yang positif, di mana anak kami di sekolah saya sebelumnya itu mereka berinteraksi dengan orang tua itu hanya malam saja, Pak. Jadi dari subuh sampai sore itu sampai maghrib mereka tidak ketemu dengan orang tuanya karena mereka bekerja kan di lingkungan perusahaan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami guru-guru di sekolah untuk membimbing anak, terutama dalam sikap perilaku keseharian mereka yang terlepas dari pantauan orang tua. Ini sangat rentan sekali dengan hal-hal seperti bully, kemudian hal-hal yang kejadian-kejadian fisik yang dilakukan oleh siswa pada siswa yang lainnya, ini sangat sering terjadi. Nah, hal ini juga yang menjadi dasar kami untuk membimbing secara khusus kepada anak-anak supaya melakukan kegiatan ke arah hal positif, di mana kami
melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membuat siswa itu dapat melaksanakan kegiatan positif di sekolah, sehingga siswa tidak melakukan kegiatan yang di luar kewajaran tanpa kontrol dari orang tua. Nah, ini sangat penting, Pak, karena ini juga menjadi modal anak untuk menuju kepada jenjang pendidikan berikutnya. Jadi itu merupakan pengalaman dan tambahan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus atas komen dan pendapatnya yang baik. Bapak dan Ibu, kita lanjut saja Bapak Ibu ya ke soal berikutnya. Nanti Ibu Irawati boleh berpendapat juga di soal nomor 3 ini. Tanya mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, baiklah. Ya, Terima kasih Bapak, saya akan mencoba menjawab. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini kita ketahui bahwa kodrat alam di sini itu sesuai dengan kondisi dan lingkungan anak. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran. Tidak mungkin, misalnya contohnya kita tinggal di daratan, kita mencontohkan di pantai, kan itu kan tidak mungkin, Pak. Jadi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Kemudian untuk kodrat zaman, zaman kita sekolah dulu dengan zaman sekarang ini tidak mungkin sama pengajarannya, Pak. Karena dahulu zaman saya sekolah dulu tidak mengenal tentang IT, tapi sekarang kita harus menyangkutkan pembelajaran itu dengan IT. Misalnya kita bisa memperkenalkan teknologi kepada anak. Itu Pak, menurut saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu Irawati ya, amazing. Applause untuk Ibu Irawati. Ya, silakan yang berpendapat yang nomor 3 masih. Bagaimana menambahkan pendapat Ibu Irawati tentang kodrat alam dan kodrat zaman? Ibu Istiana, ya silakan Ibu. Ya baik Pak, di sini saya ingin sedikit menambah atau tentang mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin sama yang dijawab oleh Ibu Irawati, karena kedua hal ini sangat saling berhubungan, yang mana kodrat alam ini berkaitan dengan potensi, bakat, dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru diharapkan mampu membantu mereka mengenali potensi dan bakat yang ada pada diri mereka sedini mungkin. Kemudian kodrat zaman itu tentang lingkungan belajar yang sesuai dengan masanya, seperti pada saat ini di mana kemajuan teknologi itu sudah sangat pesat, jadi kita harus mengikuti dari perkembangan zaman seperti menggunakan media-media elektronik ketika belajar. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Sangat setuju dengan pendapat Ibu Istiana. Luar biasa, nampaknya lah baca modul semua ya. Luar biasa pemahamannya ini. Satu lagi kalau ingin menambahkan nomor 3. Masih ada? Satu yang terakhir untuk yang nomor 3. Ya, silakan Pak Zaki. Izin Pak, terima kasih. Menurut saya, mengapa kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang pertama, bahasa kita dulu, alam itu gudangnya ilmu, Pak. Ya, alam takambang jadi guru. Alang takambang jadi guru, itu bahasa UNP-nya. Ya. Nah, jadi kemudian yang kedua, mengapa kita harus mempertimbangkan juga itu kodrat zaman. Zaman dari masa ke masa itu akan terus mengalami perubahan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka mungkin kita sebagai guru akan kalah dari siswa. Pak, siswa sekarang coba ditanyakan main TikTok, ditanyakan buat video, lebih paham beliau, apalagi yang anak-anak SMA lebih paham anak-anak itu daripada kita yang sebagai guru. Terasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Nampaknya sudah sangat sesuai semua jawaban dari Bapak Ibu semua untuk komen-komennya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Sekilas saya juga berpendapat sama seperti Bapak Ibu bahwa bagaimana kita mempertimbangkan kodrat alam. Seperti tadi Ibu, kalau nggak salah Ibu Mutiara ya, Ibu Mutiara yang tadi bilang bahwa ya kita harus mempertimbangkan di mana anak ini tinggal. Kalau misalnya dalam konteks pembelajaran, ketika Bapak Ibu memberikan contoh tempat-tempat bersejarah, ya utamakan dulu yang ada di
Kabupaten Batanghari, baru nanti luar. Kalau misalnya tentang bentangan alam di Batanghari, tidak ada gunung misalnya, mungkin lebih baik Bapak Ibu cari yang sungai, ya. Jadi mana yang lebih dekat dengan alam siswa. Kemudian juga Bapak dan Ibu, bahwasanya pada kodrat alam ini, tugas kita sebagai pendidik kan menuntun mereka agar bisa survive. Survive dalam artian mereka bisa bertahan hidup dari tempat di mana dia tinggal. Jadi andaikan Bapak Ibu, kita punya siswa di daerah sungai, bagaimana mereka memanfaatkan sungai, bagaimana mengolah sungai, menggunakannya untuk kehidupan, menyelamatkannya, apalagi namanya itu memeliharanya, itu juga perlu kita pertimbangkan kepada anak-anak supaya mereka tetap bisa bertahan hidup di tempat di mana alam mereka tinggal. Kemudian juga yang kodrat zaman tadi juga begitu. Bagaimana katakanlah perkembangan IT pada zaman sekarang dengan zaman dulu sangat berbeda. Kita juga harus mempertimbangkan. Saya sendiri sebagai guru produk lama, ya sampai tamat kuliah, tidak mengenal laptop Bapak dan Ibu. Karena zaman itu yang ada, masih ada mesin ketik. Ya, sehingga kalau memang seperti yang Pak Zaki bilang tadi, ya apa namanya, anak-anak dengan sekarang, anak SMP, anak SMA, intinya sudah berkembang pesat. Apalagi kalau sudah tamat kuliah. Beda dengan saya secara pribadi bilang begitu kan, terhambat. Bisa pun laptop sikit-sikit, ya alhamdulillah karena di pelajaran guru penggerak, ya kita katakanlah secara tidak langsung, ya Bapak Ibu ya, secara tidak langsung kita sudah memang dilatih untuk bagaimana mengirimkan tugas, bagaimana kami fasilitator, bagaimana untuk mengakses nilai, memberi nilai, dan lain sebagainya, semuanya berbasis IT. Ya cepat atau lambat kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Itu yang pendapat dari saya Bapak dan Ibu. Terakhir untuk pertanyaan nomor 4. Ya, silakan Ibu Kartina mau berpendapat untuk nomor 4. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Hubungan atau relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik, mungkin bisa saya ceritakan narasinya seperti ini. Kita sekarang pendidik itu tidak lagi menekankan pada hasil, tapi lebih menekankan kepada proses, di mana kita benar-benar menggali minat anak ini apa gaya belajar yang mereka butuhkan apa. Kemudian kebutuhan mereka apa, sehingga mereka mempunyai life skill yang membuat mereka nantinya akan mampu bertahan hidupnya, seperti itu. Kemudian juga kita tidak mengharapkan imbalan apapun kepada anak ini. Jadi kita menghamba kepada anak itu lebih kepada kita tidak menuntut, tidak memaksa, tapi kita yang menyesuaikan dan kita yang mengikuti alur dan menggali minat tersebut. Sepertinya ini harus disalurkan seperti ini. Seperti kita pembelajaran bahasa Inggris ya Pak ya. Tidak semua anak kita itu tertarik dengan video. Kita pikir dengan menampilkan infocus mereka tertarik. Ada yang ngomong, kayak anak TK pelajaran gitu nih. Saat kita brainstorming, ya joget-joget lagi. Ada yang seperti itu. Nah, mungkin gamenya kayak kita rangkai kata saja, mereka ngomong seperti itu, tidak bermain dengan gerakan seperti itu. Jadi begitu juga dengan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan itu, kita ayo ikuti. Oh, sepertinya gaya belajar untuk kelas yang ini rata-rata anaknya seperti ini. Untuk beberapa kelompok ini ternyata mereka membutuhkan pendekatan seperti ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Ibu Kartina, pendapat yang luar biasa. Masih ada yang mau menambahkan? Pak Habni? Silakan, kita masih punya waktu 5 menit untuk soal nomor 4. Kalau ada, silakan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Saya hanya ingin menambahkan sedikit dari apa yang Ibu Kartina tadi sampaikan, bahwasanya menghamba pada anak artinya kita memberikan pendidikan itu sesuai dengan minat dari anak, kebutuhan dari anak, ataupun kemampuan dari anak tersebut. Sehingga metode ataupun model pembelajaran yang kita berikan itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak kita sekarang terlalu fokus dengan kurikulum ini, sistem yang seperti ini, tujuan pendidikan seperti ini.
tapi kita melupakan hal yang penting, yaitu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, jadi maksud saya sini, saya menjawab nomor 4 ini, jadi fokus pembelajaran itu memang harus kepada minat anak itu seperti apa. Jadi kita memang memanusiakan mereka, memerdekakan mereka sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, Pak Hapni, saya menambahkan juga di sini, ya, memerdekakan anak di sini bukan berarti dia boleh berbuat semaunya, sesukanya. Tetap adalah kemerdekaan yang teratur atau kemerdekaan yang terbatas. Artinya kita sebagai guru menuntun mereka untuk mencapai potensi yang dia miliki tadi itu. Seperti pembelajaran yang ada di modul kita tadi itu kan ada contoh analoginya itu yang tanaman padi dan tanaman jagung. Seorang petani, dia mau tanam jagung, tanam padi, silakan. Tetapi seorang petani tadi dia tidak mampu membuat padi menjadi jagung atau sebaliknya jagung menjadi padi karena kodrat tanaman tadi adalah jagung. Yang bisa dia perbuat adalah memupuk, merawat, mengairi, apalagi misalnya menyemprot, kalau zaman sekarang disemprot tanamannya supaya tanamannya mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Lalu dengan peran kita di sekolah, anak-anak tadi juga seperti itu. Seorang anak, dia sudah punya potensi diri, minimal 1 Bapak dan Ibu. 1, kalau artis, kalau banyak, potensinya namanya multitalent. Ini Bu Kartina, kalau banyak, multitalent dia, banyak kemampuannya. Tapi selemah-lemahnya siswa, dia punya potensi 1. Tugas guru, bagaimana agar potensi dia itu mampu bertumbuh dan berkembang. Tidak boleh kita paksakan, oh kamu harus jadi guru, kamu harus jadi supir, harus jadi petani. Tidak, dia merdeka. Dia merdeka menentukan pilihannya untuk kehidupannya. Oh kamu harus belajar pakai video, kamu harus belajar pakai apalagi misalnya searching. Kita kasih dia pilihan, dia merdeka menentukan, oh saya mau lewat internet, saya mau lewat video, saya mau lewat PowerPoint, oh saya mau diskusi lewat kawan. Disitulah kemerdekaannya tadi itu, dia merdeka, bebas memilih. Tapi ingat sekali lagi, tugas guru bagaimana supaya tadi potensi tadi boleh bertumbuh dan berkembang. Ibarat tanaman padi tadi, kalau petaninya tidak menyemprot, tidak memupuk, tidak mengairi dengan air, tidak merawat, tidak membersihkannya, yang padi tadi tidak akan bisa mampu bertumbuh secara optimal. Memang tetap dia kodratnya padi, tetapi tidak akan bertumbuh dengan maksimal. Itu kira-kira penambahan saya untuk relevansi nomor 3 dan nomor 4 tadi, peran kita sebagai guru. Jadi, jangan nanti sampai kita berpendapat bahwa, loh, anak-anak itu kan sudah punya potensi. Betul, tetapi kita selaku guru tidak memberikan stimulus ataupun asupan kepada mereka dengan baik. Tetap kita selaku guru, walaupun dia potensinya katakanlah minat bakatnya menjadi seorang petani, minat bakatnya menjadi seorang atlet, ya kita selaku guru tetap menyiapkan tadi itu menu-menu tadi, metode-metode belajar yang seperti yang dibilang Ibu Kartina, lewat video, lewat games, lewat sambung kata dan lain sebagainya. Itulah tugas kita, Bapak dan Ibu. Itu kira-kira pendapat dari saya untuk menambahkan diskusi kita. Baik Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu, tidak apa-apa ya kalau Ibu setuju. Nampaknya hangat diskusi kita ini dan mendalam. Kalau idealnya kita jam 14.30 sudah selesai, tapi saya siapkan waktu, kalau kita sepakat kita tambah 15 menit. Kalau ada mau pertanyaan untuk menambahkan ataupun bertanya mana yang ingin Bapak Ibu perdalam. Betul. Baik Pak, Ibu. Mohon diganti slide-nya Ibu Lisa, next slide. Kalau ada pertanyaan. Selanjutnya Ibu Lisa. Ya, silakan, ini dia ya. Kita diskusi dan tanya jawab.
Jadi pada sesi ini Bapak dan Ibu jika ada punya pertanyaan silakan. Ibu Lustiana sudah resen, silakan Ibu Lustiana. Ini Pak tadi kami mau sedikit yang tadi Pak, yang makna serentak Baregam Kabupaten Batanghari kan belum terjawab tuh. Oke. Ada yang lain penasaran apa sih artinya gitu. Ya, Ini silakan. karena orang Batanghari. Ya. Nah, untuk serentak Baregam memiliki makna watak dan adat masyarakat Batanghari yang seia sekata. Ya. Yang tidak melupakan musyawarah dan mufakat di dalam menyelesaikan apapun permasalahannya gitu Pak. Itu arti dari serentak Baregam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lustiana. Itulah mengingatkan kembali kita ke soal nomor 2 tadi ya. Jadi itulah contoh konteks sosial budaya yang harus dijunjung oleh masyarakat setempat. Anak didik kita yang sekolah di Kabupaten Batanghari seminim-minimnya menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya serentak Baregam, berpendapat seia sekata dalam memutuskan segala sesuatu. Terima kasih Ibu Lustiana. Ya, silakan kalau yang bertanya Pak Agus. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya dan ingin mendapatkan pendapat dan pengalaman dari Bapak Ibu CGP yang lain terkait dengan realita pada saat ini Pak, terkait dengan keadaan kita di mana banyak guru-guru senior terkadang yang enggan menerima informasi-informasi baru. Bahkan terkadang mereka lebih egois dengan ilmu yang mereka miliki, bahkan dengan metode yang mereka miliki. Ini menjadi tantangan juga buat kita semua dan mungkin ada pengalaman dari Bapak Ibu singkapi ketika dalam lingkungan di mana kita berada di tempat di guru-guru berada di guru-guru yang senior yang mereka notabene egois metode yang mereka laksanakan gitu. Jadi mereka itu terkadang lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka ketimbang kepentingan anak. Nah, ini yang mungkin perlu saya dapatkan pengalaman-pengalaman menarik dari Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan Pak Agus, saya saja yang jawab singkatnya. Karena itu Pak Agus, nanti pelajaran kita di modul 1.2. Baik Pak, baik Pak. Ya, jadi sekilas jawabannya. Ya. Penasaran Pak? Ayo, nanti biar kita lebih dalam di modul 1.2 kita baca modulnya Pak Agus, dalam niat ada videonya, macam mana cara-caranya. Mudah-mudahan nanti Pak Agus dapat sendiri jawabannya. Sabar kita tahan agak 2 minggu lagi yo. 2 minggu lagi modul 1.2. Ya Pak Agus ya. Tapi sekilas ilmunya Pak Agus ya. Sekilas Pak Agus, idenya adalah kita menyampaikan apa yang kita mau kepada publik. Itu sekilas dulu. Jadi katanya kan guru penggerak. Jadi salah satunya adalah kita menjadi penggerak. Pencetus ide. Bapak Ibu kita mau begini begono. Itu disampaikan dengan mereka. Apa manfaatnya? Kira-kira itulah salah satunya Pak Agus. Untuk lebih lanjut, kita tahan, kita tunggu untuk modul 1.2. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Ibu Lisa tadi resen. Oke, siap. Jelas siapa ya suara saya Pak? Ya, jelas sekali Bu. Oke, tadi sebenarnya raise hand-nya mau menjawab pertanyaan Pak Agus, namun kata Bapak di nextin aja, kita skip. Jadi mau mengajukan, bukan mengajukan sih Pak, tapi lebih ke membuat statement. Berarti dari awal tadi kita mulai pembelajaran, mungkin selama ini kita sudah melaksanakan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Apalagi khususnya saya sebagai seorang guru olahraga. Saya merasa di sini saya lebih memerdekakan anak-anak dibandingkan guru yang lain. Karena kenapa? Saat mata pelajaran saya, anak-anak itu merasa gembiranya itu lebih luar biasa loh Pak.
Mereka lebih bisa mengapresiasikan rasa kebahagiaan, bisa memilih untuk bermain, kemudian bisa ceria di saat mata pelajaran yang saya ampu. Mungkin selama ini untuk teori-teorinya saja yang saya belum bisa masuk, belum bisa memahami tentang makna filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Hanya itu kok Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ya baik, terima kasih. Kalau masih ada 1 atau 2 penanya lagi, maksimal 2 penanya. Ya silakan Ibu Nur dan Bu Kartina, 2 penanya terakhir ya. Baik Bapak, terima kasih. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan atau mungkin sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas saya, tempat saya mengajar. Jadi Pak, dari beberapa model pembelajaran yang sudah saya pernah baca, bahwa ketika kita mengelompokkan anak itu harus secara heterogen ya Pak ya. Artinya mulai dari intelektualnya, sosial dan budayanya. Nah tetapi Pak, ketika pada praktiknya, ketika saya mengelompokkan anak itu berdasarkan heterogen atau secara heterogen, berdasarkan intelektualnya, saya selalu gagal. Kenapa? Karena menurut saya di situ yang tetap aktif itu tetap anak yang pintar, Pak. Yang aktif itu tetap yang memang yang bisa, sedangkan yang tidak bisa itu ya seperti itu saja. Walaupun saya sudah usaha, tapi tetap saya merasa tetap anak yang pintar itulah yang mendominasi kelompok itu. Nah, akhirnya saya itu berinisiasi bahwa alangkah baiknya saya menggunakan kelompok yang secara homogen. Di mana ya setara yang intelektualnya, berarti yang menurut saya pintar itu ya dia sekelompok dengan yang pintar, dan yang sedang dengan yang sedang, dan yang agak kurang saya kelompok dengan yang kurang. Tetapi heterogennya itu saya letakkan di kesulitan soalnya Pak. Jadi dengan KD yang sama saya tingkat kesulitannya yang berbeda. Mungkin anak yang intelektualnya tinggi atau memang itu saya kasih soal yang agak sulit, tapi dengan batasan KD yang sama Pak ya, cuman hanya soalnya saja yang berbeda. Apakah menurut Bapak Ibu yang saya lakukan itu salah? Tapi setelah saya praktikkan, saya merasa anak itu lebih aktif, di semua kelompok itu aktif, karena memang tidak ada yang bisa diandalkan, mereka harus berusaha sendiri gitu nah Pak, walaupun saya berkelompok. Baik Pak, itu yang saya bisa tanyakan, terima kasih. Nah ini Ibu Nurdiana sudah lebih jauh lagi pelajarannya ini. Ini pelajaran modul 2.1 itu. Iya ya. Karena tadi bahas metode. Karena dari tadi kan bahas metode Pak, makanya saya nyambung ya, situ. nanti akan lebih dalam lagi 1 bulan kita bahas itu Bu Nurdiana. Modul 2.1 itu pembelajaran berpihak pada murid. Iya, berdiferensiasi nanti ya. Berdiferensiasi tadi itu. Tapi sekilas dari cerita Ibu Nurdiana tadi, dia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tinggal nanti kita lebih dalam lagi, berdiferensiasi proses, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk. Yang Ibu bilang tadi sudah, menurut saya sudah sangat baik Bu ya, bagaimana Ibu membedakan. Terus juga pengelompokan, setiap pengelompokan itu semuanya ada plus minusnya. Pengelompokan homogen, pengelompokan heterogen. Pengelompokan heterogen seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, benar yang Ibu bilang tadi, nanti kan ada yang siswa yang tertentu saja yang menonjol yang akan dominan atau sangat aktif. Kalau nanti dia pengelompokannya yang homogen, oh anak-anak yang lambat belajar, yang slow learner, satu kelompok, nanti tetap juga ada hambatannya. Semua mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tidak ada istilah benar dan salah, tetapi pertimbangannya adalah kelebihan dan kelemahan. Itu aja nanti Ibu Nurdiana Bu ya. Nanti pokoknya dari segi ide yang Bapak sampaikan saya sudah oke banget ya. Aku sih yes dengan katakanlah uraian-uraian yang Ibu sampaikan tadi. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau berpendapat silakan untuk menanggapi Ibu Nurdiana tadi. Menjelang tiba modul 2.1 bulan berapa itu, masih lama lagi, mungkin itu bulan, jangan-jangan bulan 10 atau bulan 11 itu. Ibu Nurdiana itu emang luar biasa Pak. Iya, hebat ini nampaknya di kelompoknya ini. Iya, tidak nyangka Bapak ini langsung. Ya, saya kalau boleh langsung wisuda lah minggu depan dah. Tapi iya, nengok dari apanya. Inilah sudah memang orang-orang pilihan tampaknya. Nggak salah ini seleksi awalnya ini memang ketat. Tanggapannya langsung
Ya nggak jauh-jauh lagi. Ya, Bapak Ibu, ada yang lain Bapak Ibu mau pertanyaan? Ya, jadi jawaban saya begitu aja Ibu, sabar Ibu ya. Sekilas jawabannya itu aja lah, tapi untuk lebih dalam nanti di bulan berikutnya di modul 2. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, Ibu Kartina. Kemudian Ibu Sari Tuti. Ya, 2 orang dulu sudah ya. Ya, saya raise hand-nya sudah selesai. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Ini saya ingin berdiskusi saja. Atau mungkin saya taknya juga ini ada modul yang membahas ini, mohon maaf kalau misalnya agak Pak ya. Ini kaitannya kan dari tadi kita tuh membahas peran kita guru ya Pak ya. Untuk membentuk muridnya. Ada pemikiran dari masyarakat kita sekitar bahwa misalnya kalau si A ini anak kita ini agak perilakunya menyimpang atau itu yang disalahkan tuh selalu kita guru seperti itu. Padahal untuk sebuah proses pendidikan tidaklah jauh, pasti keluarga itu nomor 1 seperti itu. Tapi tetaplah yang disorot itu SMP mana nih, anak mana nih, kayak gitu ya Pak ya. Nah seperti itu. Nah saya mohon sharing informasinya dari Bapak Ibu, jika ada yang masih orang berpikiran seperti ini, sebaiknya bagaimana cara kita menanggapinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Kartina. Karena pertanyaan Ibu terkait dengan modul kita, modul 1.1 ini, filosofis pendidikan, sesuai dengan ilmu yang kita pelajari dan ilmu di luar ini juga tetap sama Ibu Kartina, bahwasanya pendidikan itu lingkar pertamanya adalah keluarga. Iya. Lingkar keduanya adalah sekolah. Lingkar ketiga adalah masyarakat. Jadi memang ketiga-tiga ini harus saling kerjasama agar target tadi tercapai dengan baik dan benar. Ya kalau misalnya tadi masyarakat, orang tua murid menyalahkan sekolah, ya kita terima saja, introspeksi bagi diri. Namun setiap peran itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Artinya kalau mau tunjuk-tunjukan, kalau mau saling tuding, ya keluarga juga punya peran. Sekolah juga punya peran. Tetapi tidak perlu kita Bu ya, saling serang ya Bu ya. Nah, lebih baik kita terima, kita introspeksi diri. Mungkin dari segi guru kita tadi kan tidak hanya menurut KHD kan kita tidak hanya mengajar Bu. Kita juga mendidik. Mendidik ini yang paling utama tadi. Mendidik, ciri istimewa nomor 1 adalah bukan pengetahuannya, tetapi adalah karakternya. Itu yang to be number 1. Karakternya, baru apalagi tadi yang itu afektifnya, baru pengetahuannya. Malah kalau di tujuan pendidikan nasional itu kan dia juga berintak nomor 1 Bu. Iman dan takwa, di dalamnya ada karakter. Baru yang kedua beriptek, berpengetahuan, baru menguasai teknologi. Itulah paket-paket kompetensinya. Mungkin kalau orang tua tadi komplain, apakah dia komplain dalam bidang aspek sosialnya, atau karakternya, atau pengetahuannya Ibu Kartina yang Ibu alami kisah nyatanya itu? Ya, kalau kami di sekolah lebih umumnya kepada sikap sosial Pak. Ya, karena kami ini di pinggir jalan, banyak tingkah peserta didik kami sebagian, tapi sebagian ini agak mencemarkan seperti itu Pak. Ya, kadang mereka di musola-musola yang besar di sekitar sekolah kami, seperti itu. Mereka di jam pembelajaran, bukan di jam pembelajaran, mereka bilangnya sakit. Ternyata mereka di sana merokok, seperti itu. Dan itu adalah oknum anak. Tapi tetap ada sorotan yang sepertinya tetap menyudutkan kita sekolah seperti itu. Padahal kita pahami bersama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, terima kasih Bu Kartina. Nanti ada di modul 2 Bu ya. Jadi itu kemampuan CGP itu ada ilmunya itu menahan emosi Bu. Ada Bu, kita pelajari. Jadi guru-guru penggerak ini emosinya harus stabil, sabar. Ya, dia mampu mengelola keterampilan sosial emosional nanti pelajarannya. Pokoknya asik banget deh ilmu CGP ini. Ya. Baik, terakhir Ibu Sari. Silakan Ibu Sari. Ya Bapak, terima kasih. Saya sedikit tertarik dan penasaran dengan yang disampaikan Ibu Nurdiana tadi tentang kelompok heterogen, Pak. Ya. Jadi menurut pengalaman dan ilmu yang saya ambil dari PPG kemarin, jadi pengelompokan belajar itu yang bagus adalah memang yang pinter, yang sedang, yang kurang bagus itu jadikan satu kelompok. Kemudian bagaimana caranya kalau
itu saya memakai diajari oleh dosen pembimbing saya kemarin itu memakai tutor sebaya. Kadang peserta didik itu tidak mengerti dengan apa yang saya sampaikan, akhirnya tutor sebaya itulah yang menyampaikan kembali supaya anak itu lebih paham. Kadang bahasa kita ini kayak saya ini aslinya Jawa, kemudian ke Tebo, kemudian ke Kembang Seri, mungkin dari segi bahasa, dari segi cara menyampaikan tentu tidak sama. Jadi saya mengambil langkah menggunakan tutor sebaya, Bapak. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih tertarik lagi. Berarti Ibu Nurdiana tadi mengambil pengelompokan sesuai dengan kompetensi yang dicapai anak. Nah, bagaimana caranya? Saya nanti chat pribadi lah sama Bu Nurdiana. Itu saja, Bapak. Ya, tadi sempat terputus tadi Ibu Sari yang tadi yang apa Ibu, tolong diulangi sekilas Ibu. Iya, Pak. Yang heterogen sama homogen yang tadi itu. Ya. Pas pendidikan PPG, Bapak, saya diajari oleh dosen pembimbing saya dari Universitas Bengkulu, Bunda Dalifa. Jadi untuk pengelompokan belajar itu memang yang bagus, yang pinter, yang sedang, dan yang kurang bagus. Jadi yang pinter itu menjadi tutor sebaya untuk teman-temannya, gitu. Jadi ketika anak tuh kadang tidak mengerti dengan yang saya sampaikan. Mohon maaf, saya aslinya Jawa kemudian merantau ke Tebo kemudian ke Batanghari, mungkin dari segi bahasa, dari segi adat istiadat atau penyampaian, mereka bingung dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya mengambil langkah menggunakan tutor sebaya. Kemungkinan kalau tutor sebaya kan anak itu lebih paham. Maaf Bapak diganggu anak saya. Yeah. Jadi anak itu lebih paham. Kemudian yang diambil Bu Nurdiana berarti pengelompokan sesuai kompetensi yang dicapai anak, yang pinter-pinter semua, yang sedang-sedang semua, yang kurang pinter akhirnya kalau di sisi saya itu minder Bapak. Jadi kok yang pinter-pinter semua sih, kok yang nggak bagus akhirnya mereka down. Kalau saya ya secara pribadi mereka down. Jadi supaya mereka bagus sebenarnya memang pengelompokannya pinter, sedang, kurang bagus. Bagaimana cara meningkatkan kompetensinya? Artinya ya tadi mengambil anak yang pinter untuk memimpin pembelajaran. Kita arahkan. Misalnya mereka dikasih tugas PKN, judulnya tentang demokrasi. Bagaimana dia menyelesaikan tugas itu? Kalau tutor sebayanya udah pinter, dia kan akan mengarahkan ke bawahannya. Jadi ketika jawabannya satu jeruk, maka semua satu kelompok itu jawabannya juga jeruk. Itu Bapak, terima kasih. Iya. Ya berarti kan dari pendapat Ibu Sari tadi kan cenderung dia mau heterogen. Artinya dalam satu kelompok ada yang kelas A, anak tinggi, ada anak sedang, ada anak kelas bawah. Kan kira-kira gitu. Itu maka tadi kelebihannya anak yang pandai tadi bisa dimanfaatkan jadi tutor sebaya. Itu kelebihannya. Hanya saja nanti misalnya dalam kerja kelompok atau dalam berpendapat, umumnya yang terjadi anak yang tinggi tadi yang dominan. Itu yang dialami oleh Ibu Nurdiana. Itulah kira-kira itu, makanya saya bilangi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau pilih yang heterogen, kalau untuk dia kerja kelompok atau diskusi, nanti pasti umumnya anak yang pandai tadi yang dominan. Tapi kalau misalnya pengelompokannya homogen, kalau dari guru ya, misalnya tadi guru ini dia mau membimbing anak dalam kelas akan lebih baik memang kalau anak-anak yang kemampuannya sama dibimbing guru. Oh kalau ini anak-anak rendah, anak bawah kemampuannya, dia akan lama di situ menerangkannya, lama betul, diulang lagi, ditanya. Tapi kalau anak-anak yang sudah mampu kan bisa sekilas saja. Itu kira-kira untuk penanganan dalam kelas maksudnya. Semuanya ada plus minus lah. Ya kalaupun berpendapat lebih baik begini ya kita terima, tetap konsekuensinya ada kelebihan dan ada kelemahannya. Sama seperti kita sekarang ini kan, misalnya kita nih Zoom meeting ini, kelebihannya ya Bulian dengan Jambi ya dekat rasanya ya Bu, dekat bayar rasanya. Kelemahannya kopinya udah ada ini, tak nampak belum kopinya nih. Kadang signalnya lemot, terbatas kameranya, kira-kira begitu. Jadi setiap ada kelebihan dan kelemahan. Baik, masih ada lagi? Habis Bapak Ibu? Kita sudah jam 15 menit dari lewat waktunya. Jadi untuk kegiatan penutupnya Ibu Lisa, kita apa aja. Jadi istilahnya bisa saja setelah kita berbalik-balik. Yang ini sudah sekalian tadi Bapak Ibu ya, untuk refleksi dan umpan baliknya. Saya sudah kasih umpan balik dengan apa kita tadi itu. Bagaimana Bapak Ibu memberikan umpan balik ataupun pendapat terhadap pemahaman.
yang Bapak Ibu miliki. Nanti bisa saja dikirim ataupun dibuat dalam refleksinya. Refleksi hari ini adalah perwakilan 1 atau 2 orang saja Bu ya, maksimal 2 orang, fasilitator memberi umpan balik untuk memberi penguatan terhadap pemahaman CGP. Jadi dari pendapat Bapak Ibu tadi semua sudah saya checklist di sini. Bapak Ibu siapa yang berpendapat, bagaimana pendapatnya, sangat sesuai dengan apa yang kita pelajari. Dari istimewa dalam filosofis pemikiran KHD, tampaknya Bapak dan Ibu semuanya sudah menguasai berkat membaca modul-modul yang telah kita pelajari. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, dalam pendidikan guru penggerak ini memang belajar mandirinya yang dikuatkan Bapak dan Ibu, belajar mandiri modul. Jadi kita di sini diskusi ini tidak lagi membahas materi dari awal. Jadi di mana tanggapan, permasalahan lebih ke sana arahnya Bu. Karena banyak modul yang kita pelajari dan ruang pertemuan kita hanya untuk tiap modul hanya 2 kali, kecuali modul 1.1 itu 3 kali meeting untuk satu modul. Selebihnya saya lihat cuma 2 kali meeting. 2 kali meeting berarti 2 kali 3 JP. Jadi tidak begitu banyak. Jadi kalau kita sudah membaca persiapan akan lebih menarik. Tapi sekilas sudah lengkap semua. Itu dia. Baik, terima kasih untuk slide penutupnya Ibu Lisa. Untuk penutup. Slide terakhir. Ya, oke Bapak dan Ibu, kita sudah ya. Jadi untuk ini kita sudah dokumentasi. Silakan Ibu Lisa yang dengan senang hati siap menjadi diberdayakan untuk dokumentasi dan share screen ya. Baik. Baiklah, terima kasih Bapak. Saya izin stop penting dulu. Ibu yang lainnya mohon untuk membuka kameranya. Ya, buka kameranya. Kalau background-nya kira-kira kurang pas atau ada apa-apa gitu diganti aja background-nya. Oke, sudah siap, sudah on cam semuanya. Saya sudah. Yang lainnya masih belum nih Pak, masih menunggu. Ya, mana nih? Ayo Bapak Ibu, kok masih banyak yang tertutup nih Pak kameranya atau mungkin sinyal ya Pak ya? Ya, mana nih yang lainnya ini? Halo? Atau kita bikin kayak di sekolah itu, panggil orang tuanya lagi. Boleh kita kasih teguran nih Pak. Dimohon sekali lagi panggilan dari Ibu ya. Suaranya. Nah Pak, hilang semua nih Pak. Halo? Ya boleh diambil foto nanti kita japri dia untuk next time. Ya mungkin Bu. Ayo, yang lainnya mana nih? Ya. Ya silakan, boleh dilanjut Ibu Lisa. Nanti kita tahu di mana yang dia butuhkan. Ya. Baru hanya beberapa yang on cam Pak, yang lain masih tertutup kameranya Pak. Tidak apa-apa, lanjut aja Bu, take fotonya. Oke, saya langsung ambil aja lah Pak ya. Ya. Tadi sebelumnya juga sudah banyak diambil dokumentasinya Pak. Oke, baik. Oke, cukup Pak. Ya. Tadi belum ini. Yang foto penggerak. Silakan Bapak Ibu. Ya. Tangan kanan. Pak Agus. Ya, oke. Sudah Ibu Lisa? Baik, Bapak dan Ibu, sudah selesai ambil foto. Sebelum kita bubar, kita
akhiri dengan doa. Terima kasih hari ini kita sudah mampu berdiskusi dengan baik dan semua anggota hadir. Kita tutup dengan doa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya ya. Sampai jumpa besok di ruang kolaborasi ya. Tutupnya. Izin Pak, nanti dokumentasinya saya kirim lewat link ya Pak ya. Saya kirim link aja semuanya Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan besok masih ada yang berkenan membantu. Siap. Ya. Terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya hari ini. Ya Pak Ibu. Boleh Dip, saya belakangan karena masih mau kirim rekaman Bapak Ibu ya. Silakan Ibu boleh keluar lebih dulu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Ya.